Apalagi terakhir kita bahas apa? Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat panjang umur. Alhamdulillah kita sampai di tahun 1438 Hijriah. Dan itu artinya kita mengenang hijrahnya baginda Rasul 1438 tahun lalu. Dan peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang sangat monumental dalam sejarah Nabi, dalam sejarah Islam awal, dan dalam sejarah Nabi, karena ada ada perbedaan yang sangat nyata antara qabla hijrah wa ba'da hijrah. Kita tahu bahwa sebelum hijrah itu 13 tahun Rasulullah berdakwah itu hanya menghasilkan 70-an orang. Memang ada beberapa, makanya saya menyebutnya 70-an. Karena juga ada beberapa riwayat yang menyebutkan angkanya di atas 100. Ada juga yang angkanya di bawah 70. Ya, ada yang sampai 100, ada yang 40-an ya, 40-an. Ada yang sampai dengan angka 70-an. Saya mengambil 70-an karena mayoritas di berbagai buku sirah selalu menyebut angka 70. Walaupun sebetulnya angka 70 ini adalah angka psikologis. Kan dalam bahasa Arab itu ada 7 langit, 7 bumi, ya. Kalau orang Jawa Barat, orang Sunda, Pak Arman biasanya ada istilah 7 mulut, aki-aki 7 mulut. Artinya menunjukkan angka 7 ini adalah angka maksimum. Walaupun karena tidak banyak, maka 7-nya dinisbatkan dengan puluhan. Jadi bahasanya 70 gitu ya. Oke. Tetapi ya, ala kulli hal, walaupun demikian angka itu tetap kecil dibandingkan dengan 10 tahun baginda Rasulullah SAW berdakwah di Madinah. Ketika haji wada saja beliau ditemani beberapa riwayat 14.000 orang, itu paling sedikit. Ada yang mengatakan angka lebih besar. Kemudian ahli sejarah juga mengatakan kaum muslimin seluruh jazirah setelah hijrahnya baginda Rasul, ketika wafatnya beliau, itu jumlahnya seluruh jazirah itu ada 100.000 kaum muslimin. Ya. Jadi memang angkanya ada di situ. Kalau kita ambil 14.000 ya, yang berangkat haji saja dibandingkan angka 70, maka kita lihat ada peningkatan berapa? 200 ya, 200 kali lipat, 2000% berarti dari jumlah yang sebelumnya jumlah sebelumnya hasil dakwah Rasulullah selama 13 tahun di Mekah. Jadi peristiwa hijrah ini menjadi sangat penting. Dan tahun, setiap tahun ya, tidak ada ritualnya, tidak ada sesuatu yang disyariatkan, tetapi kita mengenang akan peristiwa hijrah tersebut, sehingga setiap tahun pula kita selalu bercermin kepada sejarah Nabi Muhammad SAW. Kalaulah ada syariat, itu hanyalah saum Asyura, dan itu sudah berlalu. Ya, walaupun ada perbedaan tanggal, apakah hari Selasa atau hari Rabu, ya, mau puasanya hari Selasa ataupun Rabu, selama yakin itu tanggal 10 Muharram, insya Allah pahalanya sempurna bagi dia, diampuni dosanya setahun yang lalu. Mudah-mudahan yang dilakukan oleh kita semuanya demikian. Dan tentu saja berlanjut dengan saum Ayyamul Bid pada hari Jumat, Sabtu, dan Ahad hari ini. Ini tanggal 15 Ayyamul Bid. Tetapi saya umumkan saya belum berpuasa. Artinya nanti kalau minum, Ustaz bilang puasa, Ustaz minum juga. Saya belum berpuasa. Kecuali tanggal 10 memang dipaksakan puasa. Tanggal 10 juga enggak. Tanggal 9-nya yang kemudian berpuasa. Tanggal 10-nya tidak. Problemnya bukan apa-apa, problemnya saya juga di rumah tidak ada istri, Bu. Ya, istri saya sekarang masih di rumah sakit, mohon doanya biar segera pulih. Karena operasinya ternyata operasi besar, usus buntu, kemudian udah pecah, sehingga kemudian walaupun belum menyebar ke organ lain, tetapi relatif operasinya operasi besar, dibius total, diobservasinya sampai 3 jam setelah proses operasi, sampai sekarang belum bisa bergerak lebih banyak.
bisa duduk sampai dengan hari ini. Di operasinya hari Kamis yang lalu. Mohon doanya. Nah, kemarin sudah sedikit kita bahas tentang reaksi para orang-orang Madinah setelah perang Uhud. Saya katakan Uhud itu secara aturan peperangan tidak bisa dikatakan kalah. Ya, walaupun memang tidak ada perlawanan dari baginda Rasul, tetapi tidak ada tidak ada proses kalahnya, itu tidak ada. Ya. Mereka juga walaupun akhirnya tahu bahwa yang terbunuh bukan Muhammad, tetapi Mus'ab bin Umair, tetapi ketika peperangan itu terjadi, ketika kutilah Muhammad, terbunuh Nabi Muhammad, maka sekali lagi tidak ada akhirnya mereka merasa menang. Padahal sekali lagi Panji masih berdiri, tegak. Karena kan hitungan perang itu kan Panji. Ya, dan ini sampai hari ini. Kalau kita di Surabaya apalagi yang naik ke gedung merobek bendera Belanda yang diri jadi merah putih kan gitu. Itu kan Panji itu. Jadi peperangan ini tidak berakhir karena Panji masih tegak. Sebagaimana saya terangkan kemarin, kan ada dialog antara Abu Sufyan dengan para sahabat, hanya Rasulullah SAW tidak berbicara, yang kemudian berbicara adalah Umar bin Khattab. Sehingga asumsi bahwa Muhammad meninggal itu atau terbunuh itu juga masih melekat pada orang-orang Quraisy. Walaupun setelah pulang intelijen mereka, saya juga nggak tahu gimana cara mereka mengetahui, tahu bahwa Muhammad ini adalah masih hidup. Sehingga ada proses untuk balik lagi dan menyerang Madinah. Kita juga pernah membahas kemarin bahwa Rasulullah setelah perang Uhud itu membereskan para syuhada, orang-orang yang luka, kemudian pulang. Ketika pulang itu diumumkan, besok pagi kita kumpul dan kita berangkat lagi. Tetapi dengan syarat pesertanya adalah orang-orang yang pernah berperang di Uhud, yang masih hidup di Uhud, yang luka tetapi tidak parah lah ya. Itu silahkan. Tapi kalau yang parah nggak bisa berjalan, nggak berangkat. Kita juga tahu bagaimana reaksi orang-orang musyrikin, ya, atau maaf, orang-orang munafikin yang mereka melakukan desersi dari peperangan itu, dan itu diabadikan, bisa dibuka Qurannya di surat Ali Imran ayat 172. Ada di ayat 2, bagaimana bunyinya? 172, 73, ada 2 kali. Terus apa artinya? Yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka terluka dalam peperangan Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa, ada pahala yang besar. Nah, ini adalah respon Rasulullah setelah kalah, ya, atau luka, karena saya katakan secara teori kalah itu enggak, tetapi secara de facto memang kalah gitu kan. Setelah kalah itu tidak langsung diem gitu ya, putus asa, ya sudahlah dunia ini mau berakhir karam ya, masa gitu. Jangan siapin kesekoci segala macam ya. Ya. Tetapi tetap bangkit, tetap berusaha mengambil peran yang maksimum, sehingga kemudian mereka akhirnya diseru oleh baginda Rasul dan istajab. Mereka itu kemudian menyambut seruan Rasul itu untuk berperang. Maka terjadilah perang itu, dan perang itu disebut Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad ini sudah dikisahkan kemarin. Kenapa Hamra'ul Asad? Hamra'ul Al-Asad.
Kenapa disebut itu nama tempat? Kenapa di Hamratul Asad? Karena daya dukung pasukan baginda Rasul yang kalah tadi untuk mengejar Quraisy itu hanya bisa mencapai sampai Hamratul Asad dan kemudian berhenti menunggu. Saya katakan orang Quraisy juga ingin balik lagi, tetapi setelah mengetahui bahwa ada pasukan baginda Rasul nyegat di Hamratul Asad, maka kemudian mereka langgang pulang ke Madinah. Kalau dilihat begitu, kalau itu bagian babak dari Uhud, sebetulnya Uhud dimenangkan oleh Rasulullah. Tapi para sejarah agar suasana sedih, suasana kalah itu ada dan terasa di kalangan kaum muslimin, biasanya memisahkan antara perang Uhud dengan perang Hamraul Asad. Jadi para sejarah sengaja memisahkannya. Karena begini, Hamraul Asad itu adalah perang yang tidak terjadi peperangan. Karena tadi orang-orang Quraisy langsung kabur. Makanya di situ disebutkan lil ladzina ahsan, bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, ini tanpa jad nikah tentu saja. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang sangat besar. Bisa dilanjutkan bahasa ayat berikutnya 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Mereka itu saya katakan perang, terjemahkan dulu. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Sebetulnya di ayat-ayat sebelumnya dan setelahnya dijelaskan beberapa ayat, ya. Tetapi intinya bahwa setelah sepulangnya dari perang Uhud, orang munafik itu gembira. Apa gua kata kan gitu. Begitu orang Betawi gitu ya. Apa gua kata? Apa saya bilang kemarin? Nggak layak, kita bakalan kalah. Mereka sudah udahlah, takut aja sama mereka, ngapain? Perang lagi. Harus berangkat lagi, dikatain lagi. Ngapain? Mereka udah banyak begitu, orang kita mah takut aja sama mereka, gitulah. Tetapi omongan orang-orang munafik itu tanpa diduga ternyata justru menambah keimanan para mujahid, menambah keimanan pasukan yang berperang di perang Uhud, sehingga kemudian bertambahlah keimanan mereka, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakeel. Dan ini sekali lagi pelajarannya kepada kita bahwa kekalahan itu dalam bidang apapun, apakah itu politik, apakah itu ekonomi, atau di kantor jabatan di non-job misalnya, atau dagang kita ditipu orang rugi, atau kita bermasalah dalam bidang-bidang yang lainnya, dan kemudian kekalahanlah yang kemudian kita dapat, itu tidak boleh kemudian menyurutkan, membuat kita lemah, saling menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi justru kita harus lebih merapatkan barisan, tetap berjuang karena hasbunallah wa ni'mal wakeel, cukuplah bagi Allah dan dialah sebaik-baiknya penolong. Dan ini dibuktikan dengan sangat baik, sehingga kemudian akhirnya orang Quraisy tidak jadi masuk ke Madinah. Karena dalam teorinya di atas kertas itu, kalaulah mereka itu maju berperang, ya kalah juga. Orang namanya kemarin aja udah kalah gitu kira-kira. Kalau mau, cuman di sini mental berpengaruh. Semakin kuat mentalnya, semakin yakin dia akan tujuannya, maka semakin Allah berikan kekuatan. Tetapi ragu, malas, penuh kecemasan, walaupun sesungguhnya memiliki kekuatan, memiliki sebab yang sangat banyak untuk meraih kemenangan dan keberhasilan, akhirnya juga menjadi kalah. Jadi intinya sekali lagi, konsep kalah dan menang adalah bagaimana mentalnya. Alhamdulillah kita ini orang beriman yang secara teoretik untuk meningkatkan mentalitas itu
berlimpah gitu. Ya, kita ini alhamdulillah untuk unggul itu berlimpah. Makanya saya selalu mengatakan umat Islam itu sebetulnya asbabul ittihad, asbabun nasr, sebab-sebab persatuan, sebab-sebab kemenangan itu Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Tinggal apakah kemudian kita bisa meraciknya menjadi sebuah kekuatan, itu problem lain. Ya. Sementara orang kafir, sebab-sebab kehancurannya, sebab-sebab perpecahannya menganggap begitu jelas. Tetapi hebatnya orang kafir hari ini memiliki kesadaran atas kelemahan itu, sehingga mereka berusaha sekuat tenaga mempersatukan diri, meningkatkan kemampuan, selalu unggul, dan hasilnya sampai dengan hari ini kaum muslimin masih terpinggirkan. Walaupun demikian, sekali lagi, asbab al-ittihad, asbabun nasr itu masih dominan di kita. Ini materi ceramah saya tahun 90-an ya. Itu 20 tahun yang lalu menerangkan tentang ternyata resources, sumber daya alam terutama itu berada di dunia Islam. Jadi kasus Timur Tengah, selain memang ada faktor Israel di sana, tetapi minat orang-orang itu terjun ikut konflik di Timur Tengah itu karena minat. Irak dan Iran itu ditotalkan itu luar biasa cadangannya. Libya itu juga dikacaukan ya, karena di Libya itu punya cadangan walaupun di bawah Saudi Arabia cadangan minyaknya, tetapi memiliki kualitas minyak lebih baik daripada Saudi. Jadi minyak terbaik itu sekarang ada di Libya, walaupun memang jumlahnya lebih sedikit daripada Saudi, tapi Libya ini nilainya kalau diuangkan mungkin bisa melebihi minyaknya Saudi. Di Saudi sampai dengan hari ini mineral belum digali, jadi mining belum dilakukan. Yang baru dilakukan di Saudi Arabia baru oil and gas, jadi minyak dan gas saja. Jadi mineralnya belum digali. Kalau kita tengok di Asia Tengah, ada Afghanistan dan sekitarnya, ada Tajikistan dan terutama di Afghanistan itu ternyata di situ adalah uranium. Jadi kalau dilakukan pengayaan uranium itu luar biasa. Uranium itu bahan untuk apa, Bu? Untuk nuklir. 1 sendok uranium itu sama dengan 2 drum solar. Dan ini belum tentu, memang dibutuhkan teknologi. Memang dia sampai dengan Pakistan, ke atasnya terus sampai dengan Iran, uranium itu luar biasa. Tapi terbesar uranium itu ada di Afghanistan. Jadi kita jadi paham kenapa Afghanistan seperti itu. Indonesia dengan beberapa negara Afrika yang terlewati oleh Katulistiwa itu juga memiliki sumber kekayaan yang luar biasa. Dan sumber kekayaan wilayah tropik tentu saja sifatnya renewable, bisa diperbaharui. Hutan gundul, betul, hutan gundul, tapi bisa ditanami. Maka penggundulan hutan itu sebetulnya dilestarikan oleh orang-orang barat, para penjajah. Karena ingat, tropik ini dahsyat. Mungkin Bapak Ibu yang pernah keluar negeri, ya, walaupun kita sekarang penggemar drama Korea gitu ya. Korea itu dianggap sebagai maju, kalau ke sana gersang sekali. Ya. Saya pernah ke Iran, ke Teheran itu luar biasa, kotanya bagus, tertata, terapi, tapi tanahnya gersang sekali. Tapi apa yang terjadi di Iran? Terjadi di Iran itu sekarang ada yang disebut swasembada pangan, itu sudah 100%. Dan itu artinya ada 2 tanaman yang dikembangkan, yaitu gandum dengan beras. Berasnya sudah swasembada. Waktu saya ke sana itu tahun 2007 seingat saya, itu sudah mulai swasembada daging. Swasembada daging itu sudah ada. Jadi swasembada hewani ya, protein hewani. Ini adalah hal yang dilakukan. Sayang kan kita tahu mereka Syiah. Kan?
Yang Sunni juga sebetulnya kita Jawa Barat ini kan luar biasa, dari ujung ke ujung hijau dan hijau saja, tapi jumlah sapinya ya tidak jelas. Sudah ada orang Betan ya. Jumlah sapinya tidak jelas. Jadi bayangkan sumber daya calon resources itu sangat luar biasa. Memang ada beberapa keajaiban, seperti misalnya Sudan itu dulu zaman Usama bin Laden masih dekat dengan kerajaan Saudi, itu mengembangkan peternakan sapi dan unta serta kambing dan domba. Pokoknya 4 jenis hewan itu dikembangbiakan dan subhanallah bagus sekali. Hanya kemudian diembargo oleh Saudi. Saudi memilih impor dari New Zealand dan dari Australia. Kan otaknya nggak tahu kemana itu. Kan itu ada shipping, ada apa segala macam. Terjadi keajaiban, akhirnya si sapi dan si onta dan kambingnya dibikin liar. Dibikin liar dan berkembang biak luar biasa. Sekarang tuh harga sapi di sana itu 4 juta itu udah besar sekali. Ya, kalau Bang Arsa jual itu 30 juta, 40 juta, di sana harganya cuma 4 juta rupiah kalau dirupiahkan. Sangat murah. Jadi daging berlimpah, susu berlimpah, murah di sana. Yang mahal adalah air kopi. Kalau mau minum kopi gula itu mahal. Jadi secangkir kopi itu harganya bisa 5 sampai 7 dolar. Berapa tuh? Kalau 1 dolarnya 13.000, 100 ribuan, 150 ribu. Itu secangkir kopi. Kita ke Starbucks aja yang paling mahalnya dapat berapa? 40 ribuan. Ya. Itu di Starbucks. Apalagi kalau kemudian kita ada judulnya keren, kopi luwak, ya, tapi 1.500. Kopi luwak 1.500, gimana ini ceritanya? Ya, karena kopi luwak itu harganya sekarang lagi gila-gilaan, terutama dari Indonesia, dan 1 kilonya bisa 1 juta sampai 1.500.000. 1 kilo raw ya, yang mentah, yang bahan itu dari Garut, dari Bandung Selatan itu harganya. Ada namanya kopi Burangrang, kopi Pangrango, Panghargar, kopi mana lagi pun Malabar dan lain sebagainya. Itu harganya sekarang sudah sangat luar biasa. Jadi kita bicara tentang coklat itu terbaik sadunya itu kopi coklat terbaik itu adalah dari Indonesia. Tapi yang terkenal yang jadi kaya raya dengan coklat siapa? Belgia dan Swiss. Tapi yang Belgia itu lebih luar biasa sekarang. Termasuk kopi itu sekarang yang itu ya Italia di pengolahannya, tapi bahan bakunya itu ternyata dari Indonesia. Sekali lagi ini adalah hal yang realita bahwa resources itu luar biasa kekuatannya ada di dunia Islam. Makanya sekarang itu dalam konteks perang Uhud tadi, bahwa bagaimana kita mengelola kekalahan, karena kekalahan itu sesuatu yang pasti dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perang Uhud, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Cuman sekali lagi ketika kita di bawah harus naik lagi. Kan ada sunnah mudawalah. Tidak bisa diam. Kalau diam kita akan terpuruk oleh kelemahan musuh, bukan oleh kekuatan musuh. Kita terpuruk oleh kelemahan musuh. Ya, sebagaimana kita ketahui misalnya di Jakarta misalnya ada gubernur yang mau nyalon, kan hebat itu, sangat lemah, sangat jelek, ngomongnya kayak zaman gitu ya. Kemudian dalam hitungan prestasi serapan anggaran yang kayak gitulah, hal yang teknis kepemerintahan juga tidak berjalan normal. PNS juga birokrat merasa terancam dan terganggu begitu proses karir mereka, ditambah juga indikasi yang sangat kuat tentang
korupsi, kemudian juga keberpihakan kepada minoritas, ya, menggusur dan lain sebagainya, jelek banget. Tapi kenapa kau jadi memiliki peluang kemenangan? Itu gara-gara kita kaum muslimin gagal mengelola kekalahan. Jadi kalau udah kalah tuh kalah aja gitu, sudah. Ketika ternyata trennya menurun, pendapatan partai politik Islam secara keseluruhan dari pemilu 99, 2004, 2009, 2014 itu menurun angkanya. Dari sekitar 40 sekian persen, terakhir itu jumlah ditotalkan ada 30-an persen. Hampir 10% kita turun selama sekian pemilu. Semakin turun aja, nggak bangkit. Dan ini tentu saja kita kalah oleh sebetulnya pihak musuh yang juga lemah. Dan ini pelajaran penting dari perang Uhud. Justru kekalahan terus dikelola sedemikian rupa, sebagaimana tadi disebutkan, orang-orang yang menyambut panggilan Rasulnya untuk berperang dan kemudian mencegah, itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya lilladzina ahsanu. Mereka adalah yang berbuat ihsan dan Allah siapkan pahala yang besar. Ketika dikatakan udah apa sih hebatnya orang Islam itu bla 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 begini dan seterusnya. Mereka itu besar, mereka itu modal, banyak uang, segala macam. Jangan membuat kita tetap kalah, kita tetap berlawan, tetap akhirnya melakukan perlawanan karena kita meyakini hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini harus sangat kuat, ya. Dan ya itu tadi, kalau hitung-hitungan kertas kita kadang-kadang suka rendah diri gitu ya. Jadi mental kalah itu jelas. Hatta jika kita lemah, orang kafir kuat, kemenangan itu pasti dapat. Ya. Itu salah satu pelajaran dari perang Talut dan Jalut. Ya, itu kan kemenangan belum tentu, tapi kekuatan sudah 50-50. Kemudian Allah uji dengan sebuah sungai. Mayoritas pasukan Talut minum air. Sehingga ketika hanyut bahasa Indonesia? Ketika naik dari sungai itu, mereka mengatakan la taqatana Jaluta bi junudi. Hari ini kami tidak punya kekuatan untuk memperangi tentara Talut. Sedikit saja di antara mereka yang mentaati Talut dan mereka kuat berperang. Tetapi jumlahnya sedikit. Akhirnya nenang-nenangin diri. Kan gitu. Nenang-nenangin diri. Kamin fiatin qalilatin ngalabat fiatan katsiratan biiznillah. Ini tentu adalah optimisme. Walaupun sebetulnya mereka juga mikir, ini lawan Jalut gimana gitu. Nah, penting optimis. Ada keinginan, hasbunallah wa ni'mal wakil itu kuat. Ketika akhirnya berhadapan, ngeper. Ketika nyata-nyatanya berhadapan tuh ngeper. Tapi Allah menangkan. Ya karena Allah kabulkan doanya. Doanya juga keren kan? Allahumma afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ada 3 doa. Ini bagus kalau kita pelajari. Afrigh alaina sabran. Afrigh itu bahasa Arab artinya curahkan. Afrigh itu misalnya ambil air di ember gitu, terus kita itu ada Afrigh gitu. Diguyur. Jadi minta permohonannya itu kepada Allah diguyur. Kenapa? Udah ngeper. Udah nggak bisa apa-apa. Sudah gemeteran. Sudah cuma pasukan gimana. Maka dia minta kepada Allah diguyur dengan kesabaran sehingga kemudian dia tetap tegap. Ya, tetap pada posisinya yang bagus. Yang kedua, apa? Wasabit akramana. Karena kalau lihat begitu secara refleks manusia harusnya lari. Orang namanya pasukannya besar harusnya lari. Tidak akan kemudian bertahan di muka bumi untuk terus berperang. Baru yang ketiga, wangsurna alal qaumil kafirin.
sabarnya dapat, tidak ingin lari, udah dapat, ya mungkin ujung-ujung terakhirnya adalah menang dan Allah berikan. Itu menarik, di 2 ayat berikutnya Allah berkomentar tentang kemenangan Daud yang membunuh Jalut dan seluruh pasukan Talut yang sangat kecil dan sedikit itu. Kalaulah yang besar-besar itu, kalaulah yang lebih banyak itu, kalaulah yang banyak dananya itu dimenangkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, rusaklah bumi ini. La fasada fil ardh, rusaklah bumi ini. Makanya Allah berikan kemenangan kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang sedikit, agar terjadi balance, agar terjadi keseimbangan. Jadi sebetulnya rumus kita umat Islam itu tidak ada ceritanya kalah. Dan subhanallah, Allah memang sayang kepada orang beriman, di mana resources, ya, sumber daya itu ada di kaum muslim hari ini. Baik saya katakan tadi resources alam, kemudian juga resources pasar kalau kaitannya tentang ekonomi, karena kita memiliki pasar. Bayangkan kita ini 1,7 miliar itu solid, 1,7 miliar itu solid sebagai pasar muslim dengan kesamaan. Contoh kesamaannya apa? Semua 1,7 itu sepakat bahwa babi haram, sapi halal. New Zealand sekarang produsen sapi dan olahannya, termasuk susu, daging, kornet dan lain sebagainya, itu memastikan pokoknya semua pabrik itu, semua peternakan itu harus halal, harus halal. Mau dijualnya ke kafe, mau kemana itu kan sulit, berarti 1,7. Karena semua orang maunya yang makanannya halal, tidak makan babi. Seluruh fatwa majelis ulama sedunia itu mengatakan bahwa obat-obatan dari babi haram. Itu kan solid. Jadi bikin vaksin dijual kepada 1,7 itu solid. Apalagi haji, umroh, itu kan solid. Ini ada pengalaman di Indonesia melihat bahwa umroh ini pasar yang luar biasa, apalagi gara-gara ada antrian haji itu. Itu ternyata travel besar yang sangat modalnya kuat, jaringannya luar biasa, ikut terjun di dunia umroh. Apa yang terjadi? Semua rugi. Semua rugi. Tetap aja kaum muslimin bikin lagi. Serugi-ruginya umroh yang dibikin oleh kaum muslimin pernah untung sekali 2 kali, walaupun ujungnya rugi juga gitu. Tapi pernah untung. Tapi yang travel besar sangat berjejaring dan lain sebagainya, modalnya juga kuat, iklannya jor-joran di televisi, tetapi pendapatannya proses ininya rugi. Terakhir tanunya MC, dia bikin travel umroh dan haji. Dan mereka yang saya dengar, karena ingin keuntungannya didapat, maka seluruh manajernya harus muslim. Seluruh manajernya muslim, segala macam muslim, karena mereka tahu. Ini luar biasa. Sekarang bicara Quran kan solid. Mau Quran di mana-mana kan sama aja gitu. Dan ini ditangkap oleh sinar mas, peluang ini. Ini cerita sesungguhnya, bukan ngarang nih. Ditangkap, hanya dia bikin pabrik kapasitas besar dengan kualitas yang bagus di Cina. Edisi pertama 2 juta eksemplar Al-Quran dikirim ke Timur Tengah, di reject semuanya. Tahu reject, dibalikin lagi. Apakah ada yang salah di hurufnya? Nggak ada, semuanya benar. Hah? Problemnya di jilid. Kan jilid itu pakai hardcover. Hardcover itu kan harus dari sekian dibikin dari koran-koran bekas segala macam. Itu dibuka, nggak tahu ada yang membuka gitu. Allah yang bukakan tentu saja. Itu koran-koran ada gambar porno. Dibuka semua, ternyata koran-koran porno yang kan koran porno itu logika bisnisnya tidak laku, karena orang juga jijik dengan porno itu, jadi nggak laku. Jadi itu di situ dia reject, bangkrut itu sinar mas. Hanya dia ngemis-ngemis ke para penerbit Islam untuk kemudian menerbitkan Al-Quran.
Dan yang punya penerbitan Al-Quran terbaik di Indonesia sekarang orang Kristen, Gramedia. Dan apa yang kemudian terjadi? Mereka tidak mau rugi. Hanya apa yang diminta penerbit diikuti. Kata penerbit itu katanya apa yang karyawatinya tidak bisa beli harus pakai jilbab. Ini jilbab semuanya. Jadi direkrut harusnya pakai jilbab. Malah mereka melebihi dari yang kita inginkan. Kan kita nggak usah perempuan, laki-laki aja angkat dan tanggunglah mungkin kepegawaian. Iya kan perempuan ada haidnya, diliburkan haidnya. Iya kan mereka punya keuntungan. Gramedia itu dari sejak didirikan dia adalah etalase kristenisasi terutama Katolik. Sekarang enggak, karena udah kemana-mana jaringannya dia juga nggak mau bangkrut. Silakan datang ke Gramedia, maka yang paling depan itu adalah Al-Quran. Yang paling depan itu Al-Quran. Jadi sekarang tuh yang Kristen nggak ada, karena mereka tahu bahwa pasar Indonesia itu adalah, saya hanya ingin menjelaskan bahwa yang namanya pasar itu dahsyat. Jilbab solid, mau ke Australia mau kemana jilbabnya begitu-begitu aja, mau ke Eropa mau kemana beda-beda model solid. Di Indonesia ini diperkirakan per bulan omset busana muslimah itu angkanya di 3 triliun per bulan Indonesia. Solid. Sarung, kalau kita ke Somalia tidak ada satupun orang kecuali bersarung. Cuman jangan ditanya saya apakah pakai celana dalam atau enggak, itu saya tidak tahu. Tapi pakai sarungnya ya. Di Somalia itu ketika berperang itu pakai sarung. Yang ini kan konflik kan pakai sarung, bawa senjata itu pakai sarung. Dan itu adalah majalah ya. Ya, tetapi tentu saja ada pemodal besar sehingga yang support ke sana yang ya karena sarung itu sehari-hari semua orang pakai sarung. Itu adalah non muslim. Jadi sekali lagi pasar kita solid. Jadi jangan meremehkan tentang sarung ini. Ya. Sarung ini jangan dianggap remeh karena dia potensinya luar biasa. Ini sarung keluarga. Iya, alhamdulillah. Jadi Indonesia kan luar biasa. Makanya kagak ada matinya yang namanya bisnis sarung. Matinya itu ketika kemudian datang Cina jual beli bahan apa segala di majalah itu banyak yang tutup. Tetapi di majalah itu sampai dengan hari ini pabrik-pabrik muslim dengan segala keterbatasan masih tetap berproduksi karena tetap ada peluang. Baju koko itu oleh Cina itu dicetak, Tasik itu langsung rugi, semua bubar konveksi di Tasik. Tapi sekarang alhamdulillah bangkit, tapi sedikit-sedikit. Pasarnya dasar. Ini yang harus kemudian kita pahami. Ya. India itu ada 200 juta penduduknya. Kemudian Pakistan yang sekitar 100 juta. Bangladesh 40-an juta. Jadi benua India saja sudah lebih besar dari Indonesia itu. Ya. Besar, katanya Indonesia paling besar. Dari persentase kita terbesar. Karena 200 juta muslim di India itu jumlahnya berapa? 1, sekian persen. Apa? Sekian belas persen. Sekian belas persen dari penduduk India yang miliaran itu. Ya, tapi jumlah itu kan besar sekali 200 juta. Dengan Pakistan India itu 150, ada 350 juta. Belum Asia Tengahnya berapa? Belum nanti Timur Tengahnya berapa? Belum Indonesia, Turki 70 juta, Mesir 70 juta, 150 juta. Jadi besar sekali pasarnya, dahsyat. Ya, jadi dan apalagi dengan berkembangnya kelas menengah muslim, ini dasar. Dari sisi pasar kita luar biasa, dari sisi resources itu, dan kemudian dari sisi SDM-nya itu juga dahsyat. Ini sekali lagi kemenangan itu sebetulnya dekat. Bagaimana kemudian kita kelola kekalahan, keterpurukan ini sedemikian rupa agar mencapai kemajuan. Ya. Saya dapat broadcast ya, sekarang ada zaman broadcast ya. Broadcast bercerita di Magelang ada kiai siapa
ditanya sama muridnya, bagaimana sikap kita melihat negara lain yang maju dan rapi, tertib, pada mereka adalah negara kafir, bukan negara Islam. Itu jawaban si Kiai, namanya juga Kiai. Apanya orang kafir itu maju? Lebih maju kita. Profesor katanya di Jepang, handphonenya ada handphone jadul yang bisa telepon dan SMS saja. Coba kalau di kita, Masya Allah. Saya kemarin ke Garut, nengok kebon, ada bukan kebon saya, kebonnya milik pesantren. Itu ada pegawai. Permintaannya sederhana, Ustaz, kebetulan ada sumbangan yang biogas itu. Ustaz, kita butuh listrik. Bukan buat macam-macam, bukan buat air dryer, bukan buat yang lain-lain, bukan untuk microwave, bukan. Untuk ngecas HP. Dan itu mereka nyangkul metik segala macam pakai headset. Keren. Itu di Indonesia. Di luar negeri nggak mungkin begitu. Apa hebatnya Malaysia katanya dan Singapura. Jam 9 udah sepi. Di Indonesia subhanallah jam berapapun itu orang masih hidup. Lapar gitu katanya. Indomie rebus ada 24 jam. Terus saja dia sebut. Berbagai negara dia sebutin. Di sana begini, saya tahu sendiri. Di sini. Nah terus apa lebihnya mereka? Ada teman saya, dokter dari Jepang, dia 9 tahun atau 10 tahun di Jepang. Dia sekarang di ITB, di rektorat ITB juga. Dia pulang dari Jepang, dia teriak-teriak, "Merdeka!" Wah, naik angkot, wah, buang sampah, ceng. Di Jepang nggak mungkin semuanya terjadi. Tertib, tersiksa hidupku pagi hari. Saya juga dulu waktu pertama ke Jepang heran, kenapa katanya Tokyo itu kota besar, penduduknya itu mirip-mirip Jakarta, tapi lengang, nggak ada macet, nggak ada apa. Ternyata orang-orang ada di bawah tanah. Orang di bawah tanah. Kemudian karena cuaca, sehingga dari bawah tanah itu langsung ke gedung, jadi nggak kelihatan ke jalan. Aduh, kasihan jadi ada di sana itu sampai ada di stasiun itu namanya kita sebutnya dorongmen. Orang tugasnya cuma dorong orang doang. Karena pintu kereta kan nutup nih. Kalau ada orang kan dia tidak nutup. Jadi ada yang mendorong tuh. Nah, jadi canggih sih pakai MRT segala macamnya. Tapi orang berdesak-desakan tidak ruh hilang. Di Indonesia subhanallah luar biasa. Kita malah lebaran itu subhanallah ibu ya. Ada mudik, ada kumpul sana sini. Di sana kagak ada mau apa Merry Christmas apa semuanya serba sendiri. Saya ke Eropa musim dingin tahun 2010. Itu kan beberapa teman Indonesia banyak yang sebagai perawat di panti-panti jompo Ustad. Angka kematian di sini tuh paling banyak di musim dingin. Dan penyebab kematian itu bukan tidak ada penghangat, tetapi karena stres. Jadi musim dingin itu sendiri di rumah, nyetel TV bosen kan, nyetel apa. Kalau dulu memang di rumah itu hangat, karena ada keluarga, ada anak. Sekarang nggak, sepi. Dan akhirnya bunuh diri itu banyak di musim dingin. Jadi apalagi udah kakek-kakek kan, udah jompo, udah pasti mati. Bukan karena penyakitnya, karena kan obat banyak, fasilitas kesehatan luar biasa, penghangat pasti ada, tapi mereka mati. Jadi sekali lagi jangan pernah, sebetulnya jangan takut. Saya ketemu dengan teman-teman Hamas, kata mereka, apa yang dikatakan Israel itu hebat, bullshit, omong kosong. Orang Israel itu buruk seburuk-buruknya dari berbagai sisi, nggak ada kehebatannya.
Itu karena media aja, karena blow up aja, sehingga kemudian sesuatu yang tidak berkualitas jadi berkualitas. Yang sampai sekarang selalu saya ceritakan adalah tentang dahulu tahun sebelum Intifada itu tahun kan 88 ya Intifadanya, melanjutkan berakhirnya itu tahun 2006 kan, dengan ada perjanjian damai terus tahun 90-an lah, setelah perjanjian damai di Oslo 94 kalau nggak salah, itu kan Tifatul Gharbiyah, tapi barat itu diserang habis. Dasar yang syuhadanya juga sangat banyak. Salah satunya adalah mereka menggunakan Markova istilahnya. Markova itu tank tercanggih di dunia, harganya paling mahal. Ini ya ketika itu pesan 200 eksemplar, 200 unit dengan harga yang sangat besar. Tentu pasti kualitasnya nomor 2 setelah kualitas yang dipakai oleh orang Israel. Itu dibatalkan. Udah tinggal dikirim, tinggal dibayar, dibatalkan. Gara-gara ternyata itu Markova bisa hancur dulu oleh Hamas di Khan Yunus, di Fathul Gharbiyah. Dan saya selalu ceritakan karena cerita ini diceritakan oleh wartawan BBC yang ikut penyerangan. Jadi ketika ikut penyerangan itu, ketika maju kan itu tanknya itu bisa menampung pasukan sekitar 20 berapa orang lah, kategori lah. Itu pas teng tong kan dilemparin batu kan, lemparin apa segala macam. Itu tiba-tiba si dalam itu bau pesing. Terus saja maju karena perintahnya harus maju. Tiba-tiba terbuka pintunya dan masuklah sejumlah orang yang sama. Ternyata Markova satu lagi itu dihancurkan dan lari semua penumpangnya ke Markova tersebut. Maju lagi, teng. Itu kemudian ini bau tai, BAB ternyata rata-rata. Tadi kencing kemudian BAB. Karena begitu maka si komandannya menyuruh keluar. Apa coba? Itu dua komandan, kan ada 2 komandan itu dikeluarkan rame-rame. Itu cerita dari wartawan BBC yang ada di dalam. Jadi luar biasa, tidak ada kekuatan apapun. Di perang yang 2008-2009 itu kan perbatasan tuh. Jadi kan Israel tuh sampai hari ini tidak bisa masuk ke wilayah Gaza. Ada perbatasannya. Wilayah perbatasannya tuh tempat pertanian, kebun. Jadi mereka pelan-pelan masuk ke wilayah wilayah Gaza. Baru mungkin 50 meter, 1.000 atau 2.000, puluhan orang, di bawah 50 orang. 1.000 atau 2.000. Kemudian tanpa diduga ternyata Hamas muncul dari wilayah Israel. Jadi terowongannya itu sampai ke wilayah Israel. Tanpa diduga muncul 2 orang, baru muncul aja ketakutan. Itu yang 50 orang, ada gubuk gudang, namanya juga kebun kan, ada gubuk itu di tengah ladang. Mereka semua masuk ke gedung itu. Kemudian ceklik sama Hamasnya gitu, ceklik, dia pelurunya aman, cuma pakai TNT aja, kemudian hancur, mati semuanya. Itu di perang 2008. Jadi kata Hamas tidak ada. Dan saya tuh kalau bicara tentang Hamas tuh dahsyat, ya. Dan banyak yang tidak percaya gitu, bahwa bagi mereka kebenaran itu sudah sangat dekat. Jarak Gaza ke Yerusalem itu 60 km, dekat sekali, 60 km itu. Cuman ya walau alam, mungkin Allah perlambat, mungkin bersama-sama ingin menangnya itu bareng-bareng. Dan ini dahsyat, mereka sudah sebentar lagi. Yang dulunya
hanya paralon, bom-bomnya paralon, sekarang sudah bomnya bom beneran. Dan terus diproduksi sampai dengan hari ini. Dan Allah berikan berkah. Makanya sekali lagi, sebab kemenangan itu sangat kuat. Tapi kita tidak pungkiri bahwa di orang-orang Palestina juga ada perselisihan, ada antek-antek. Ya, biasalah kayak dulu di Indonesia kan, waktu dengan penjajah, itu selalu ada saja antek-antek Belanda. Dan ini berlaku sepanjang masa. Dan ini tentu adalah ujian bagi kita semuanya. Tapi intinya, kekalahan itu jangan membuat kita terpuruk. Tetapi kekalahan itu justru mengharuskan kita bangkit. Jadi sebab-sebab kebangkitan itu sudah nyata, tinggal bagaimana kita kelola sebenarnya. Dan ini skalanya baik skala global, nanti kemudian kita kita breakdown itu sampai dengan skala lokal. Bahwa kemenangan itu sesuatu yang pasti. Kita kalah itu bukan karena kurang resources, bukan karena kurang sebab. Kita kalah rata-rata karena kita gagal mengelola hati, mengelola barisan. Itu kegagalan kita yang sangat besar. Kalau ke barisan ini kita gagal mengelolanya, maka kita akan melemah dengan sendirinya. Sehingga kita bisa kalah oleh musuh. Musuhnya tidak sedang kuat, musuhnya juga sedang lemah. Ya. Karena misalnya sekarang Eropa dan Amerika itu indikasinya indikasi lemah. Usaha Cina itu ternyata istilahnya apa? Bubble, apa istilahnya? Bubble bukan bubble itu. Bubble ekonomi. Dan Cina itu terancam setiap saat dengan kehancurannya. Ya. Mungkin yang lebih kuat sekarang itu, tetapi banyak yang tidak diakui, itu adalah Korea Selatan. Itu yang paling kuat. Ya. Dan kalaulah kemudian Korea Selatan itu akhirnya merger, bekerja sama kembali dengan Jepang, itu kekuatannya dahsyat. Cuman mereka kan punya sejarah, nunggu ganti generasi. Kalau generasinya sudah ganti, nanti juga bersatu. Kalau Korea Utara sama Korea Selatan bersatu, kemudian Korea bersatu itu bekerja sama dengan Jepang, itu mengalahkan seluruh kekuatan. Itu kalau kita hitung kafir. Tetapi itu juga mereka punya masalah, ya, punya masalah. Saya tidak akan urai masalahnya, tetapi real kekuatannya sudah ada. Di Cina ini sekarang dalam ancaman. Makanya Cina sekarang sangat membutuhkan dukungan overseas, dukungan Cina perantau. Ini analisa penting untuk kemudian kita pahami kenapa Cina habis-habisan dukung Ahok di Jakarta. Bukan hanya di Jakarta, ternyata juga di negara Eropa, di Kanada, di mana-mana. Overseas ini perantauan ini harus diamankan. Sehingga mereka membuat undang-undang, artinya bahwa Cina akan melindungi etnik Cina dimanapun berada. Jadi kalau ada apa, sampai dengan penyerangan militer. Jadi misalnya ada kerusuhan di Jakarta misalnya, tidak akan terjadi. Ada kerusuhan di Jakarta, maka kemudian nanti pasukan itu datang. Dan pas datangnya pasukan itu, konon katanya sudah terjadi. Ya, konon katanya sudah terjadi. Uji coba beberapa kali dilakukan dan relatif berhasil. Misalnya di Denpasar, Lion Air-nya mendarat di domestik. Dan itu memang jadi heboh. Cuma permasalahannya itu sepesawat penumpangnya kemana nggak diketahui sampai hari ini. Yang jelas direkturnya diganti. Dan yang diganti itu adalah Muslim. Dan berprestasi 5 tahun berturut-turut sebagai direktur BUMN terbaik. 5 tahun berturut-turut. Muslim. Nah, ini permainan yang luar biasa. Ya. Jadi bahwa di Karawang atau di mana mendarat kapal perahu, isinya adalah orang-orang Cina dan menjadi buruh di berbagai proyek mercusuar, ya, terutama proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Mendarat juga di pelabuhan mana lagi di daerah Banten, kemudian membuat yang di Lebak itu bandara khusus Lion Air.
Lion Air itu nanti punya bandara khusus. Jadi semodel sisi di Kuala Lumpur yang khusus untuk Air Asia, nanti ada khusus untuk Lion Air. Itu di daerah Lebak dan dibangun orang-orang Cina. Ini kan sudah mulai. Nah, oleh karena itu sekali lagi kebangkitan kita kaum muslimin sangat ditentukan dari kemampuan kita mengelola kekalahan. Jadi kekalahan itu iya, tapi jangan diratapi lah kira-kira. Tetapi kita kelola sedemikian rupa. Dengan kata kunci tadi di 173, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian hal yang lain, ternyata kemenangan atau kekalahan, ya karena de faktornya kalah ya, kalaupun de jurnya kita tidak kalah, tetapi secara de facto kalah. Ini juga membangkitkan kebencian, atau bukan membangkitkan kebencian, membangkitkan keberanian orang-orang yang membenci Madinah dari sekitar Madinah, dan mereka hanya menyiapkan segala sesuatu untuk menyerang Madinah. Tapi informasi itu diketahui oleh baginda Rasul, kemudian baginda Rasul menyiapkan 150 orang untuk memukul, dan itu alhamdulillah terjadi, dipimpin oleh Abu Salamah, dan akhirnya dimenangkan, sehingga kemudian gangguan itu tidak terjadi. Memang sekali lagi lemah sedikit musuh bangkit, itu sudah sunatullah. Lemah sedikit saja kaum muslimin musuh bangkit, langsung lemah sedikit dipukul kanan kiri. Begitulah realitanya, dan inilah yang harus kemudian selalu menyadarkan kita. Walaupun kita kalah, walaupun kita terpuruk dan lain sebagainya, selama kita kelola dengan baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini hal terakhir penjelasan berkaitan dengan Uhud. Sampai nanti insya Allah kita akan bahas hal-hal yang menyebabkan terjadinya perang Khandaq. Ya, karena setelah Uhud ini ada berbagai masalah yang kita hadapi, yang dihadapi oleh baginda Rasul. Nanti tentang Bani Nadir, setelah Bani Nadir apa dan seterusnya, nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Dan tidak ada pertanyaan kelihatannya ya, sudah 5:30 masalahnya. 7:30 maksudnya. Kita tutup sampai dengan di sini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Hilman yang sudah memberikan uraian tentang sirah Nabawi.